Salam Jemaat Gibeon, selamat hari Natal bagi Anda semua. Dan hari ini kita akan melakukan ibadah Natal secara online. Kita bersyukur bahwa Sang Juru Selamat telah lahir untuk kita. Dia menebus dosa-dosa kita, bahkan Dia menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia adalah Immanuel. Dan hari ini saya ingin menyambut bagi Anda yang baru pertama kali bergabung bersama dengan kami secara online. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua telah disempurnakan oleh kasih karunia yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan saya mengundang kita semuanya untuk mengikuti ibadah dengan hikmat dan aktif berpartisipasi, memuji bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan dengan segenap hati dan pikiran kita. Dan biarlah Roh Kudus dan firman Tuhan mengubahkan kita semakin serupa dengan Dia. Selamat mengikuti ibadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Gibeon, senang sekali kita bertemu di ibadah Natal online Gibeon Church. Sebelum kita bernyanyi dan bersuka cita bersama, kita akan baca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 9 sampai ayatnya yang ke-14. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Mari sama-sama kita memuji Tuhan, menyambut kedatangan Raja yang mulia, Raja di atas segala raja. Turun dalam dunia, bangsa-bangsa
bangkitlah dan bersoraklah serta termaklumkan kabar baik. Lahir Kristus yang ajaib, berita surga bergema. Lahir Rajamu segala pujian, hormat, syukur hanya bagimu Tuhan. Bila hari ini kita bersyukur karena Allah kita, pencipta kita, Dia mau datang ke dunia bagi kita ciptaannya. Bila kita bersuka cita karena kasih-Nya yang besar, bila kita bersuka cita karena rahmat-Nya, Dia rela datang bagi kita, menyelamatkan kita. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini. Angels from the realms of glory, swing your fly around the earth. Ye who sang creation story, now proclaim Messiah. We're singing, come and worship, worship Christ the newborn King. Shepherds in the fields abiding, watching all your flowers by night. God with man is now residing, yonder shines the infant light. Come and worship, worship Christ the newborn King. Sama-sama katakan, Emmanuel, you are the God who saves us, worthy of all our praise. Emmanuel, come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Come have your way among us. We welcome you here, Lord Jesus. Hormat bagi Kristus Tuhan dalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. katakan haleluya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Sing haleluya. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Kami bersyukur Tuhan. Mari semua ingat akan kasih-Nya Hingga mengirim putramu, mengirim putra tunggalnya. Yesus mati disalib tebus kita, darahnya telah menyucikan dosa. mari sama-sama pujikan. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib kau Tuhan. Ajaib Tuhan, Ajaib. ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Then sings my soul, my Savior God to Thee. We're singing how great. How great Thou art, how great Thou art. Let's sing together. Then sings my soul, my Savior God to Thee. How great Thou art, how great
Saudara, pada minggu ini kita memasuki minggu yang ke-52 dalam pembacaan katekismus kita. Pertanyaannya adalah, harapan apa yang tersimpan bagi kita dalam kehidupan kekekalan? Mari kita baca sama-sama jawabannya. Mengingatkan kita bahwa dunia sekarang ini yang sudah rusak ini tidak akan ada untuk selama-lamanya. Tidak lama lagi kita akan tinggal bersama Allah dan menikmatinya selama-lamanya di kota baru, di langit baru dan bumi baru. Tempat kita akan bebas dari dosa sepenuhnya dan selamanya, dan akan mendiami tubuh kebangkitan yang diperbarui di dunia ciptaan baru yang sudah dipulihkan. Kita baca Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai yang keempat. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku melihat suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan dan ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Saudara, kalau kita baca dan merenungkan katekismus pada hari ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ini adalah pengharapan kita. Kenapa? Karena kebahagiaan yang akan datang bagi orang-orang yang diselamatkan itu adalah hidup kekal abadi bersama dengan Allah. Kebahagiaan kita kelak adalah kebahagiaan yang tidak pernah berakhir. Bahkan Paulus pernah berkata di 1 Tesalonika pasal 4, dia meminta agar jemaat saling menghibur, saling menguatkan dengan perkataan ini, bahwa di dalam kekekalan itu ada kehidupan bersama-sama dengan Allah. Pertanyaannya, kebahagiaan apa yang akan kita alami? Yang pertama, saudara, kita akan menikmati Allah selama-lamanya. Kita tahu bahwa di dalam Allah Tritunggal ada kemuliaan dan sukacita yang kekal. Dan kita diciptakan untuk memuliakan Dia dan ikut ambil bagian dalam kemuliaan dan sukacita itu. Sehingga di dalam kekekalan nanti, saat kita mengalami glorification, pada waktu itulah kita akan mengenal dan menikmati kemuliaan dan sukacita itu. Kita akan menikmati Dia untuk selama-lamanya. Kemudian yang kedua, kita akan menikmati Dia selama-lamanya di kota baru, Yerusalem baru, langit baru dan bumi baru. Kita akan memiliki tubuh kebangkitan seperti tubuh Yesus pada saat Dia bangkit. Yang artinya tubuh dan jiwa, rohani dan jasmani akan menyatu dalam keharmonisan sempurna selama-lamanya. Kita bukan roh yang melayang-layang tanpa tubuh. Kita akan menari, kita akan memeluk, kita akan merangkul di dalam kerajaan Allah. Tuhan akan menghapuskan duka cita kita. Dia menghapus air mata kita. Bahkan maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Tidak ada yang lebih indah daripada peristiwa ini, saudara. Saudara, kenapa ini menjadi kekuatan kita? Jika saat ini kita menghadapi pergumulan, sakit penyakit, hidup kita merasa berat, biarlah ini menjadi pengharapan kita. Pengharapan akan kekekalan, pengharapan akan kepastian hidup bersama dengan Allah. Sehingga kita memiliki keberanian untuk menghidupi kehidupan ini. Penderitaan yang kita alami hari-hari ini tidak ada apa-apanya dibandingkan kemuliaan yang akan kita terima pada waktu kita menghadapi kekekalan nanti. Amin. Mari saudara, pada hari ini kita mengambil waktu sejenak untuk kita merenungkan betapa ini adalah kabar sukacita. Betapa ini adalah pengharapan yang besar bagi kita, orang-orang yang diselamatkan. Mari kita merenungkan semuanya ini. Bapa, kami bersyukur bahwa di dalam kekekalan Engkau menjamin hidup kami. Di dalam kekekalan bahwa kami akan hidup selama-lamanya bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, dan terima kasih Yesus atas karya-Mu menebus kami sehingga kami disatukan dengan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa. Haleluya. Amin.
datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Oh, sama-sama katakan, oh datanglah tunas kisah, patahkan belenggu pedih, dan umatmu lepaskanlah dari lembah sengsaranya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, glory bagimu Tuhan. Oh, kunci Daud datanglah, dan pintu surga bukalah. Tutuplah jalan seteru, supaya selamat umatmu. Katakan bersoraklah, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Oh, bersoraklah, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Terima kasih Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, oh surya pagi datanglah, dan jiwa kami hiburlah. Halaukanlah gelap seram, bayangan maut yang kejam. Oh, katakan, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bersoraklah, bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Sama-sama kita katakan, rejoice, 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 Emmanuel shall come to thee, O Israel. Singing rejoice, 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 Emmanuel shall come to thee, O Israel.
mengucap syukur Tuhan, Kau begitu mengasihi kami. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku, Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutanku pun sirna. Penghiburku, Kau segalanya, dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran, ditolak oleh umatnya, dan pada salib Dia mati. Murka Allah ditanggungnya, setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Yesus mati disalibkan, terang dunia dikorbankan, namun di hari yang mulia bangkitnya dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku, oleh darahnya ku hidup. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Katakan Kristuslah, Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Ku tak takut atas maut, kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus, sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup, sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup. Sebab begitu besar kasih-Mu akan setiap kami Tuhan. Kau Bapa yang rela mengutus anaknya yang tunggal untuk menjadi penebus buat setiap kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti Engkau. Biarlah dengan hati yang penuh sukacita kami menyanyikan pujian, menyambut Sang Raja mulia, Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan kabar sukacita, kabar baik, kebenaran Injil-Mu. Yang berkati setiap kami Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu yang membantu kami, biar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin.
Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Saudara bisa memberi secara online dengan cara mentransfer ke rekening Gereja Gibeon yang tertera dalam layar Anda, atau dengan scan QR Code dengan aplikasi-aplikasi yang ada di layar Anda. Motivasi kita memberi bukanlah supaya kita diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati berlimpah-limpah melalui kasih karunia dan keselamatan yang ada di dalam Yesus Kristus, serta penyertaan Tuhan yang senantiasa dalam hidup kita. Kita memberi dengan penuh sukacita. Mari sama-sama kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat kelahiran-Mu, buat keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Itu adalah anugerah yang terbesar dalam hidup kami. Dan saatnya kami akan memberikan persembahan kepada-Mu Tuhan. Mari setiap persembahan kami, biarlah itu untuk pekerjaan-Mu, untuk pemberitaan Injil-Mu. Dan biarlah Tuhan kami memberi dengan segala sukacita. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah Tritunggal yang Esa, kami siap untuk memberi. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Hi Church, Merry Christmas. This is Gibeon Weekly News. Besok hari Minggu tanggal 26 Desember kita akan mengadakan ibadah perayaan Natal dan ibadah tutup tahun secara on-site dan online. Seperti yang sudah disampaikan, Gibeon akan mengadakan 3 kali ibadah, yaitu pada pukul 8, 10.30 dan 16.30. Kita akan mengadakan candlelight service pada ketiga jam ibadah tersebut. Pendaftaran untuk ibadah ini masih dibuka sampai pukul 9 malam. Pastikan untuk Anda mendaftar terlebih dahulu agar Anda memiliki tempat. Mengingat kapasitas ruang ibadah yang masih dibatasi, serta mengacu pada surat edaran pemerintah, mohon kepada jemaat yang akan hadir dapat check-in di gedung gereja menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Menyambut tahun yang baru, Gibeon menyediakan kalender 2022. Di dalamnya Anda dapat menemukan informasi mengenai berbagai kegiatan yang diadakan oleh Gibeon sepanjang tahun 2022. Bagi jemaat yang belum sempat mengambil kalender 2022, dipersilakan untuk mengambil di lobi gereja. Demikian informasi untuk hari ini, sampai bertemu besok dalam ibadah Natal on-site dan online. Don't forget to pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Merry Christmas and God bless you. Merry Christmas saudara semua, welcome to Gibeon Church. Kami senang Anda bisa tune in di hari Natal ini. Dan kami mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tetapi kita semua yang tidak sempurna mengalami kuasa Allah yang sempurna, dan kuasa Allah yang sempurna itu menyempurnakan kita terus. Dia tinggal di dalam kita dan oleh kuasa Roh Kudusnya kita disempurnakan untuk semakin serupa di dalam Yesus Kristus. Bukankah itu merupakan suatu kabar baik? Nah, di hari Natal ini adalah puncak di mana kita semua mengingat akan kebaikan Tuhan. Bagaimana Tuhan yang mulia itu rela untuk masuk ke dalam dunia yang penuh dengan dosa. Untuk menghampiri kita yang berdosa. Supaya saudara dan saya yang terhilang, tersesat, yang buta dapat ditemukan kembali menjadi bagian dari keluarga Allah. Kita yang buta dicelikkan matanya. Nah, hari ini untuk message Natal saya akan menyampaikan sebuah message yang singkat, dan judul dari message saya masih di dalam khotbah berseri God with Us adalah kasih yang mengalahkan ketakutan. Nah, kita akan masuk saja mulai dari khotbah ini dari 1 Yohanes 4 ayat 18. Dan kita akan baca bersama-sama, saudara semua yang ada di rumah, saudara bisa membaca bersama-sama dengan saya. Hari ini hanya ada beberapa ayat saja dan kita akan membahasnya langsung dan apa hubungannya dengan Natal dan bagaimana itu berdampak dalam hidup kita. 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Nah, di bawahnya saya juga melampirkan amplified version of the English Bible. There is no fear in love. Dalam bahasa aslinya itu dread does not exist. Nah, saudara bisa stop dulu, lihat di sini. Dread artinya itu bahasa aslinya berbicara tentang keresahan, ya, kengerian, ya, ada ketidakpastian, ada ketakutan akan masa depan.
Kalau dalam bahasa Jawanya, waduh mateng kon gitu ya. Aduh kalau misalnya dalam bahasa Indonesianya, waduh gimana ya, mampus gua gitu ya saudara ya. Seperti kayak gitu. There is no dread, there is no fear in love. But full grown, bahasa aslinya full grown itu adalah complete atau perfect, sempurna. But full grown love turns fear out of the doors and expels every trace of terror. Artinya suatu kasih yang komplit, utuh, sempurna itu akan mengusir ketakutan keluar daripada pintu dan akan menangkal semua titik-titik teror dalam hidup kita. Nah, ini sesuatu yang merupakan kabar baik buat kita semua di hari Natal ini, saudara. Nah, saya ingin meluruskan sedikit ya, saudara ya. Banyak yang berkata bahwa di dalam Alkitab itu ada kata-kata fear not, jangan takut. Itu ada 365 kata-kata jangan takut di Alkitab. Satu kata-kata jangan takut untuk setiap harinya. Nah, saya ingin meluruskan hal ini bahwa kebenaran itu bahwa ada 365 kata-kata jangan takut di Alkitab itu kurang akurat. Kalau saudara hitung ternyata hanya ada kira-kira 100 lebih. Kalau nggak salah 103 atau 104. Tetapi memang benar, tetap saja Alkitab banyak berkata jangan takut. Katakan sama-sama bersama dengan saya, jangan takut ya. Karena kalau Tuhan sudah ngomong, artinya sekali saja Tuhan ngomong itu mestinya sudah cukup. Tapi kalau ini berkali-kali dikatakan di dalam Alkitab, bahkan ada 100 lebih kata-kata jangan takut, artinya ini benar-benar penting. Karena kecenderungan manusia adalah jangan takut. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di sekeliling kita akhir-akhir ini, banyak sekali ketakutan. Kita sudah 2 tahun mengalami pandemi, kita sudah mengalami masalah ekonomi, kita sudah mengalami kedukaan demi kedukaan. Dan pada waktu kita mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022, ada banyak sekali kecemasan, keresahan, kekhawatiran dan ketakutan. Nah, tetapi firman Tuhan berkata apa? Jangan takut. Jadi ini benar-benar sebuah kepastian dan keamanan. Karena bukan saya yang ngomong, bukan seorang hamba Tuhan yang ngomong, tetapi ini benar-benar firman Tuhan yang ngomong. Jadi memang hari ini saya ingin berbicara bahwa supaya saudara dan saya tidak hidup di dalam ketakutan. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 di dalam bahasa Indonesia yang sederhana, dikatakan begini, lebih jelas lagi. Orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut. Sebab kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Tapi nyatalah bahwa orang belum menikmati kasih Allah dengan sempurna kalau orang itu takut menghadapi hari pengadilan. Wow, menarik ya saudara ya. Jadi kalau kita takut artinya kita membiarkan diri kita untuk takut karena ada ketidakmengertian dan ada kesalahpahaman akan kesempurnaan kasih Allah yang sudah disediakan Tuhan melalui Yesus Kristus di dalam setiap kita. Kadang kita sering takut karena kita suka mendengarkan hal-hal yang membuat kita takut. Betul atau tidak saudara? Seringkali berita itu semakin digosok semakin sip, betul ya saudara? Beritanya lebih mengerikan daripada kenyataannya, kan begitu saudara? Dan akhirnya karena kita sering mendengar hal-hal yang membuat kita takut, yang aslinya nggak ada apa-apanya, akhirnya kita jadi takut tentang hal tersebut. Betul nggak saudara? Nah, padahal Tuhan selalu berkata jangan takut. Nah, tetapi hari ini saya bukan cuma hanya mau berbicara tentang itu, tetapi ada konsep lain di Alkitab yang akan saya bahas. Yang sering dibicarakan juga di dalam konteks mengenai kita berhubungan dengan Tuhan. Nah, kita akan baca sama-sama di Amsal 1 ayat 7. Di Amsal 1 ayat 7 dikatakan begini. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Di sini dikatakan takut akan Tuhan. Nah, kita sama-sama katakan ya, takut akan Tuhan. Nah, saudara tahu nggak, takut akan Tuhan dibicarakan di dalam Alkitab banyak sekali. Ada kira-kira 144 kali di dalam bahasa Inggris. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik. Karena the fear of the Lord dalam Alkitab, takut akan Tuhan, itu 144 kali ditulis di dalam Alkitab. Nah, biasanya para pengkhotbah atau pengajar Alkitab membicarakan takut akan Tuhan
di waktu yang berbeda dan terpisah dari khotbah jangan takut. Ya. Jadi takut akan Tuhan biasanya dibahas sendiri, kemudian jangan takut dibahas sendiri. Tetapi hari ini saya justru mau mengkombinasikan keduanya. Atau biasanya kalau khotbah jangan takut itu dibicarakan di waktu yang berbeda dan terpisah dari konteks takut akan Tuhan. Memang seakan-akan ini memang konsep yang berbeda. Nah tetapi saya pernah ini ditanyain oleh beberapa orang yang mempertanyakan Alkitab. Dan mungkin ini adalah pertanyaan yang bagus untuk kita renungkan saat kita mengakhiri tahun 2021 dan menyongsong tahun 2022. Jadi kita ini disuruh bilang jangan takut, apa disuruh takut sih? Betul gak saudara? Bingung kan saudara? Seakan-akan kita disuruh takut akan Tuhan. Tetapi Tuhan ngomong sama kita, jangan takut. Setiap kali Yesus bertemu dengan murid-muridnya pada waktu dia sudah bangkit dari kematian, waktu tiap kali ketemu, dia selalu bilang jangan takut. Tetapi ada ayat-ayat bahkan 144 kali, lebih banyak daripada 103 kali jangan takut. Disuruh takut akan Tuhan. Seakan-akan keduanya ini bertentangan satu dengan yang lain. Jadi kita ini disuruh apa sih? Jangan takut ataukah takutlah akan Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan, betul kan? Nah hari ini saya mau menuntaskan dan menjelaskan sehingga Anda bisa tenang dan damai dalam hati Anda karena Anda mengerti, faham, nggak salah faham. Anda jelas, ya. Nah makanya judul khotbah saya hari ini adalah kasih yang melenyapkan ketakutan, ya. Nah, saya sudah research mengenai ini. Nah, banyak orang bertanya, kok bisa ya Tuhan nyuruh saya untuk tidak takut, untuk mengasihi Tuhan dan kita disuruh mengerti bahwa Tuhan mengasihi kita, tetapi kita disuruh juga takut akan Tuhan. Dan dua-duanya ini menjadi satu dan tidak bisa dipisahkan. Apakah ini kontradiksi atau ini saling melengkapi? Bahkan saya mungkin pada waktu saya mempelajari ini, saya mungkin bertanya, how to have intimacy if we are intimidated? Kalau dalam bahasa Indonesianya, bagaimana kita memiliki intimasi kalau kita sendiri masih terintimidasi? Betul ya saudara? Karena logikanya nggak masuk akal. Jadi bagaimana saya bisa katanya disuruh punya hubungan yang intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhan mengasihi saya. Tetapi pada saat yang sama saya disuruh memiliki takut akan Tuhan. Bahkan dikatakan itu adalah permulaan pengetahuan. Nah sebelum saya menjelaskan semuanya ini, saya akan menjelaskan dan membacakan kepada saudara mengenai ayat di kitab Kejadian. Di mana awal dari semua ketakutan itu dimulai. Kapan itu terjadi? Pada saat Adam jatuh di dalam dosa. Di Kejadian 3 ayat 10-11 dikatakan begini. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini. Ini adalah Adam lagi ketemu sama Tuhan. Tuhan sudah mencari Adam. By the way, mereka sudah makan buah pengetahuan baik dan pengetahuan jahat. Dan Tuhan sedang mencari Adam. Kemudian Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di taman ini, aku menjadi apa saudara? Takut. Ini adalah kata-kata takut pertama kali yang ditulis di Alkitab, di kitab Kejadian 3. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Saudara lihat progresinya, berdosa, jadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ayat 11, firman Tuhan kepada Adam. Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah yang kularang engkau makan itu? Nah saudara lihat di sini. Rasa takut itu awalnya muncul karena apa saudara? Rasa takut itu muncul karena dosa. Dosanya apa? Bahwa Adam, manusia, kita lebih percaya pada kebohongan. Tuhan sebenarnya berkata, siapa yang membohongi kamu? Kamu mengatakan sesuatu yang tidak benar sehingga kamu tidak lagi percaya sama apa yang Tuhan katakan. Ya saudara. Dan makan buah yang semestinya tidak boleh dimakan. Akibatnya apa saudara? Adam bersembunyi. Karena apa? Karena takut. Betul gak saudara? Takut. Kenapa? Karena dia malu. Dia merasa bersalah. Karena dia sudah berdosa. Dia melanggar. Karena itu dosa itu selalu ada konsekuensinya saudara.
Ini yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Makanya 1 Yohanes 4 ayat 18b tadi berkata apa? Ketakutan mengandung hukuman. Kenapa Adam takut? Dia takut dia harus menanggung konsekuensi dari dosanya. Karena apa? Jelas, upah dosa adalah maut. Dosa itu selalu mendatangkan hukuman. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Dosa membawa maut, dosa membawa kutuk, dosa membawa kematian. Adam takut sama Tuhan karena Adam takut dihukum Tuhan. Nah saudara, takut yang seperti ini memang ada di Alkitab ya. Kita pun juga seperti ini saudara. Kita sering takut sama Tuhan karena kita takut apa yang Tuhan akan lakukan pada kita. Karena kita sudah begitu berdosa di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita perhatikan, saudara dan saya adalah keturunan Adam. Dan saudara dan saya ada di dalam Adam. Kalau kita ada di dalam Adam, kita memang perlu takut. Takut dihukum. Kenapa? Karena memang upah dosa tadi adalah maut. Tetapi ada satu buku di kitab Wahyu. Ya, kita dari Kejadian, kita langsung lompat di kitab Wahyu. Kejadian adalah buku pertama dari Alkitab. Wahyu adalah buku terakhir di Alkitab. Di kitab Wahyu, yang nulis adalah Rasul Yohanes. Ya, dan Yohanes adalah rasul yang dikatakan paling dikasihi oleh Yesus. Dia mengaku dirinya adalah rasul yang paling dikasihi oleh Yesus. Jadi dia terkenal dengan sebutan rasul kasih. Ya. Dan dia berkata begini. Pada waktu di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Dia mendapatkan penglihatan. Dan pada waktu itu dia melihat Tuhan sendiri. Dan di ayat 17 dikatakan. Ketika aku melihat dia, siapa itu? Allah. Tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata apa? Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jangan takut. Wah, ini adalah kata-kata yang luar biasa. Padahal tadi, kalau saudara lihat di kitab yang pertama, Adam takut. Dan kalau saudara lihat ini penglihatan yang dialami oleh Rasul Yohanes juga pernah dialami oleh seorang nabi namanya Nabi Yesaya. Pada waktu dia melihat Tuhan, Nabi Yesaya tersungkur dan dia tersungkur dengan ketakutan. Saudara, kenapa? Dia ketemu sama Tuhan yang Maha Kudus. Tuhan yang datang dengan penuh kemuliaannya, saudara. Tuhan yang datang dengan penuh kekudusannya. Sehingga kalau kita manusia berdosa datang ke dalam hadirat Tuhan yang kudus dan mulia, semestinya kita mati. Itulah sebabnya mereka takut. Lantas, kenapa kok Tuhan bisa ngomong jangan takut? Bagaimana mungkin Tuhan berkata kepada orang yang berdosa? Bagaimana mungkin Tuhan dapat berbicara kepada orang yang tidak sempurna untuk jangan takut? Tadi kan Adam takut karena apa? Dosanya. Upah dosa adalah maut. Dosa harusnya dihukum. Tapi kok bisa Tuhan tidak menghukum Yohanes? Tidak ada konsekuensi dosa yang ditimpakan kepada Yohanes. Saudara, banyak orang bilang ya, kadang-kadang gini, bingung saya baca Alkitab. Kayaknya Tuhan itu bipolar. Antara Tuhan perjanjian lama dan Tuhan perjanjian baru. Tuhan perjanjian lama itu kayaknya kejam, tidak kenal ampun. Sangar, gahar gitu ya saudara ya. Tetapi Tuhan perjanjian baru itu penuh kasih. Kayaknya melo, menebus, mengasihi, mengampuni. Kayaknya Tuhan bipolar. Sepertinya seakan-akan ada dua sisi Tuhan. Apakah betul begitu? Saudara, Alkitab itu selalu, kalau saudara lihat perjanjian lama adalah perjanjian baru yang belum disingkapkan. Ya, perjanjian baru adalah perjanjian lama yang digenapi dan sudah disingkapkan. Alkitab itu semua dari perjanjian lama dan perjanjian baru itu menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus. Perjanjian lama kalau bahasa Inggrisnya adalah Christ concealed. Ya, Kristus yang terselubung, belum terlihat. Tetapi dalam perjanjian baru, Christ revealed. Kristus dinyatakan. Artinya, begini saudara. Di dalam perjanjian lama, takut akan Tuhan itu mungkin masih terselubung. Tetapi
Di dalam perjanjian baru, takut akan Tuhan dinyatakan. Jadi Tuhan itu bukan bipolar. Jadi fear of God concealed, kemudian di dalam perjanjian baru, fear of God revealed. Di perjanjian baru, Kristus disebut sebagai apa? Adam yang kedua. Itulah sebabnya saya mulai dari Adam. Adam yang pertama memang berdosa. Itulah sebabnya dia takut. Dia bersembunyi. Melarikan diri dari Tuhan. Tetapi di perjanjian baru, Kristus disebut sebagai Adam yang kedua. Kalau Adam yang pertama gagal, tetapi Adam yang kedua tidak pernah gagal. Karena bukan nabi yang turun tangan, bukan utusan Tuhan yang turun tangan, tetapi Tuhan yang turun tangan sendiri. Itulah sebabnya kita merayakan Natal hari ini. Karena Natal bukan mengenai manusia yang menghampiri Tuhan, tetapi Tuhan yang menghampiri dan mencari manusia yang berdosa. Itulah sebabnya Adam yang kedua ini tidak akan gagal dan tidak gagal. Makanya di 1 Korintus 15 ayat 22 kita bisa baca mengenai perbandingan antara kedua Adam ini. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, yaitu Adam yang pertama. Demikian pula semua orang yang dihidupkan kembali dalam apa saudara? Persekutuan dengan Kristus. Bahasa Inggrisnya for as in Adam, di dalam Adam all die, semua mati. So also in Christ, katakan sama-sama in Christ, di dalam Kristus shall all be made alive. Kita semua dihidupkan kembali di dalam persekutuan dengan Kristus. Nah saudara, penting banget kita semua lahir dalam Adam. Kita semua mewarisi dosa warisannya Adam. Kita mewarisi keterpisahan kita dari Allah seperti Adam. Kita secara fisik hidup tetapi mati secara rohani di hadapan Allah. Karena itu kita perlu diselamatkan. Karena itu kita perlu ditebus. Karena itu kita perlu dilahirkan kembali. Kita perlu dihidupkan kembali secara rohani kepada Allah. Dilahirkan kembali di dalam Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Ini adalah dasar, kerangka, dasar dari Injil. Dan itu merupakan identitas kita yang baru. Jadi Tuhan melihat manusia di dalam dunia ini cuma ada dua. In Adam or in Christ. Pertanyaannya hari ini kalau saudara mendengar khotbah saya, apakah Anda di dalam Adam atau Anda di dalam Kristus? Orang Kristen belum tentu ada di dalam Kristus. Kalau dia hanya beragama. Karena untuk Anda ada di dalam Kristus, maka Anda perlu menerima anugerah kasih karunia itu. Semua orang yang sudah berdosa ini butuh kasih karunia untuk diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Itu adalah pemberian Allah. Sehingga tidak boleh seorang pun yang memegahkan diri. Jadi hari ini, mari sama-sama kita investigasi hati kita. Apakah Anda ada di dalam Adam atau Anda ada di dalam Kristus? Nah, kalau saudara lihat, there's only two kinds of people. Di dalam Adam atau di dalam Kristus. Hari ini saya berdoa supaya Anda tidak lagi hidup di dalam Adam. Saudara, orang yang ada di dalam Adam pakai kekuatannya sendiri. Selalu berusaha dengan kemampuannya sendiri. Dan apa yang terjadi? Kita selalu sembunyi dan lari daripada Tuhan. Kita selalu takut. Kita selalu menyembunyikan dosa-dosa kita. Kita selalu bertopeng. Kita bahkan bisa bersembunyi di balik semua kegiatan-kegiatan agama kita. Tetapi di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Semuanya terbuka. Dan memang dosa itu tidak bisa dihindari. Makanya di dalam Adam kita perlu sangat takut di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang maha adil. Tuhan adalah Tuhan yang maha tahu. Tetapi puji Tuhan, hari ini di hari Natal ada kabar baik. Tuhan juga adalah Tuhan yang maha kasih. Di dalam perjanjian baru rencana penebusan Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi itu dinyatakan. Itulah sebabnya Tuhan berinkarnasi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Meninggalkan segala kemuliaannya. Untuk apa? Mencari orang-orang yang terhilang. Saudara dan saya yang berdosa. Tuhan bukan sekedar mengirim seseorang. Atau nabi atau utusan. Tetapi dia mengirim dirinya sendiri. Dan Tuhan ingin mengampuni dosa saudara dan saya. Dan Tuhan bukan sekedar mengampuni tanpa menunjukkan keadilannya. Dia menumpahkan hukumannya, menimpakan murkanya atas anaknya sendiri. Kristus ditindas
Kristus menjadi dosa untuk kita, supaya kita semua yang berdosa dibenarkan di dalam Kristus. Nah, saudara, berada di dalam Adam dan berada di dalam Kristus itu seperti kontras yang berbeda. Di dalam Kristus, pada salib Yesus Kristus, Kristus bertukar tempat dengan kita. Dia benar-benar bertukar tempat dengan kita. Semua kematian, semua rasa malu, semua kutukan yang semestinya layak untuk kita terima, pindah ke Yesus. Dan semua kekudusan, semua kebenaran, keselamatan, kemuliaan yang semestinya tidak pernah kita terima dan layak untuk kita dapatkan, itu pindah kepada kita. Ada pertukaran ilahi di dalam Kristus, di dalam kebenarannya. Kalau saudara ada di dalam Kristus, tidak ada ketakutan, tidak perlu bersembunyi. Kenapa? Karena Kristus yang menutupi kita. Karena Kristus yang menjadi jubah kita. Inilah identitas kita. Inilah yang menjadi identitas kita di dalam Kristus. Kita tidak perlu takut dihukum lagi. Tidak perlu sembunyi lagi. Tidak ada yang disembunyikan. Saudara, kalau saudara perhatikan, Adam itu bikin baju sendiri. Pakai pohon ara, daun pohon ara. Saya pernah bicara ini bahwa daun pohon ara itu kalau kena goser-goser kulit itu menjadi seperti alergi, saudara ya. Menjadi gatal-gatal. Saudara lihat ya, ini menunjukkan bahwa apapun yang dilakukan manusia tanpa pertolongan Allah itu malah memperburuk keadaan dan situasi. Nah, apa yang terjadi? Waktu Adam bikin baju sendiri, sama Tuhan diganti. Tuhan ambil kulit binatang dan memberikan pakaian kepada Adam dan Hawa. Dipakaikan, yang menunjukkan sesuatu yang sangat profetik. Yang artinya apa? Bagaimana nanti satu hari perlu ada penumpahan darah untuk menutupi semua dosa yang dilakukan Adam. Dan itu puncaknya di mana? Pada waktu Yesus Kristus, sang anak domba Allah itu mati di atas kayu salib. Untuk apa? Darahnya tercurah. Sehingga apa? Kebenarannya, kesuciannya, kekudusannya, kemuliaannya melingkupi saudara dan saya. Amin, saudara. Mungkin saudara bertanya, bagaimana dengan takut akan Tuhan? Apa yang dimaksudkan? Takut akan Tuhan itu bukan takut apa yang Tuhan bakal lakukan terhadap kamu. Karena Tuhan, kalau kita sudah mengerti Injil, sudah menimpakan hukuman dosa kita kepada Yesus di atas kayu salib. Lantas apa artinya takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan yang benar di perjanjian baru adalah takut. Artinya begini, takut akan what would our lives be outside of Him. Seperti apa jadinya hidup kita kalau hidup kita ini di luar Tuhan. Itulah takut akan Tuhan yang sangat sesuai dengan Injil. Ada seorang yang namanya Josh Patterson, dia bilang begini, to understand the fear of God is to understand who you are, both without Him and now in Him. Untuk mengerti takut akan Tuhan yang benar adalah untuk mengerti siapa kamu. Dua-duanya. Tanpa Tuhan kamu seperti apa, dan sekarang di dalam Tuhan kamu seperti apa. Takut akan Tuhan memang benar kalau hidup kita tanpa Kristus, di luar Kristus, kalau tidak ada penyelamat, habis kita. Kita ada di dalam murka Allah, kita ada di dalam kutuk Adam. Dan memang kita hidup akhirnya untuk binasa. Itu adalah takut akan Tuhan di luar Kristus. Tetapi puji Tuhan, di dalam takut akan Tuhan yang sudah ada di dalam Kristus. Ini luar biasa, ini kita tidak perlu takut. Karena apa? Karena ada kasih Kristus. Karena ada Kristus yang menyelamatkan kita. Kristus yang sudah merangkul kita. Kristus yang rescuing us from the work of sin and death. Yang sudah menyelamatkan kita dari dosa dan kematian. Jadi pada saat yang sama, meskipun saudara takut akan Tuhan, tetapi saudara at the same time, saudara juga tidak takut. Kenapa? Karena ada Kristus yang menyelamatkan saudara. Saya kasih sebuah ilustrasi, saudara. Saya punya 3 anak, ya. Anak yang pertama, Jonathan, sudah masuk ke perguruan tinggi. Kemudian anak yang kedua,
Jedediah, dia masih kelas SMP, dan yang kecil Jane, dia masih kelas 3 SD, saudara. Nah, suatu pagi waktu kita pindah ke Indonesia, Jed waktu itu masih umurnya mungkin masih kelas 1 SD atau kelas 2 SD gitu, saudara ya. Satu pagi saya menemukan dia di bawah di ruang tamu, nggak breakfast, saudara. Ya, kalau kita perhatikan hidup anak-anak kita, Jonathan, anak saya yang pertama, yang sulung, mungkin mengalami hidup yang cukup susah. Karena saya pernah mengalami masalah dalam hidup saya, di mana saya dulu successful businessman, dan pada waktu mengalami kebangkrutan, di mana saya menemukan Injil dan yang lain-lain. Nah, Jonathan itu pada waktu itu sudah cukup besar umurnya, dan jadi dia mengalami semuanya. Dia pernah mengalami dipindahkan dari private school ke public school. Dia mengalami di mana rumah kita disita, dia harus pindah, di mana dia dulu punya kamar sendiri dan kemudian dia nggak punya kamar lagi. Dia harus share dengan adiknya. Kami berdua suami istri biasanya harus ngurus macam-macam, harus ngepel, cuci baju. Dan Jonathan sebagai kakak yang terbesar, dia juga bantu ngurus adiknya, bantu cuci baju. Jadi Jonathan jauh lebih mengerti. Pada waktu dia mengalami kekurangan dan saat kita kelimpahan, dia juga pernah mengalami, sehingga dia bisa lebih menghargai. Nah, Jed ini nggak pernah mengalami apa-apa, ya saudara ya. Dia pada waktu kita mengalami itu semua, dia masih kecil sekali sehingga kita protect dia. Dan pada waktu itu kita waktu sudah di Indonesia, saya temukan dia di ruang tamu santai-santai gitu ya. Terus saya tanyain, kamu sudah breakfast gitu ya. Dengan santainya dia bilang, belum. Loh, kenapa kamu nggak breakfast? Terus dengan santainya dia melihat meja sambil nunjuk, nggak ada yang nyediain. Wah, saya kaget sekali, nggak ada yang nyediain. Sejak kapan kamu harus disediakan untuk makan breakfast? Wah, langsung saya dasar anak manja gitu, saya marahin seru ya, saya marah. Tetapi saya lupa, kenapa? Karena dia memang tidak pernah mengalami apa itu artinya hidup susah. Apalagi anak saya yang kecil ya, waduh jangan harapkan apa-apalah. Karena apa? Hidupnya enak terus gitu saudara. Ya, makanya saya mulai mendisiplin dan saya mulai train anak-anak saya untuk mulai belajar untuk bertanggung jawab. Nah saudara, kenapa saya ceritakan cerita ini? Kadang-kadang saudara, kalau saudara tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan, pergumulan, dan penderitaan dan pergumulan itu saudara alami, saudara bisa lebih menghargai kebaikan, berkat, dan apapun yang baik yang saudara terima dari Tuhan. Betul atau tidak saudara? Begitu juga, when you understand bagaimana hidup kita mengerti hidup kita tanpa Tuhan itu seperti apa. Dan sekarang saudara mengalami keselamatan itu, dan saudara mengalami anugerah Tuhan, dan saudara diselamatkan. Now you are in Christ. Saudara jadi lebih menghargai apa yang menjadi identitasmu yang dibayar dengan sangat mahal. Karena saat ini kalau saudara berdoa, saudara bisa bilang Allah Bapa. Saudara datang kepada Tuhan dan ada hadirat Tuhan yang merangkul saudara. Zaman dulu saudara harus mempersembahkan korban, harus ketemu melalui imam. Betapa ribetnya untuk ketemu sama Tuhan. Tetapi saat ini tidak ada lagi pemisah. Karena saudara dan saya ada di dalam Kristus. Jadi saudara mempunyai takut akan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, karena saudara tahu saudara ada di dalam Kristus, saudara juga tidak takut. Lucu ya saudara, ini adalah paradoks. Saudara tetap takut akan Tuhan karena saudara tahu bagaimana hidupmu tanpa Tuhan. Hidupmu tanpa Tuhan hancur, hidupmu tanpa Tuhan gelap, hidupmu tanpa Tuhan ada di bawah kutuk dan hidup untuk dibinasakan. Tetapi saat ini saudara ada di dalam Kristus. Dan Kristus itulah yang menjubahi saudara dengan kebenaran, kemuliaan dan kekudusannya. Dan itulah yang menyebabkan saudara tidak takut. Kenapa? Karena sekarang saudara ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Saudara bisa lihat ya, fear God and fear not. Hanya mampu dipahami di dalam konteks Injil Kristus. Saudara fear God, but at the same time, you are not afraid. You are not fearing. Engkau juga tidak takut. Fear God, kenapa? Karena kita tahu hidup kita tanpa Tuhan hancur. Tetapi pada saat yang sama, fear not. Kenapa? You are in Christ. Saudara dan saya ada di dalam Kristus. Saudara, waktu kita bicara tentang anugerah kasih karunia,
seringkali dijelaskan berat sebelah. Padahal anugerah dan kasih karunia itu hanya bisa bersinar kalau saudara sadar bahwa ada hukuman yang menunggu kita tanpa anugerah itu. Tetapi pada saat Anda menerima anugerah itu, Anda sadar bahwa hanya karena anugerah itu, Anda dan saya diselamatkan dan diluputkan dari hukuman. Memiliki pandangan yang benar sebagai orang yang ada di dalam Kristus. Dengan sebuah kesadaran dan kerendahan hati. Bahwa takutlah kalau Tuhan itu saking kudusnya. Dia mampu menghancurkan kita dan menghukum kita karena dosa kita. Tetapi juga pada saat yang sama. Jangan takut. Karena kasihnya kepada kita. Tuhan memilih untuk tidak menghukum kita. Melainkan Tuhan menghukum Kristus. Supaya kita menerima anugerah dan rahmatnya di dalam Kristus. Wow, kalau ini live saudara bisa tepuk tangan untuk Tuhan. Bukankah ini merupakan kabar baik Natal yang sangat menghibur kita. P.J. Buys, dia berkata begini, the true fear of God is not a fear that run away and flee from God. It is a fear that drives him to God. It's a combination of holy respect and glowing love. Takut akan Allah yang sebenarnya bukanlah ketakutan yang lari dan menjauh dari Tuhan. Tetapi rasa takut yang justru membawa seseorang kepada Tuhan. Suatu kombinasi dari rasa kekaguman yang kudus saat melihat kasih yang bersinar dan menyelamatkan kita. Saudara, kalau kita mengerti ini ya saudara, kita pasti gak akan tanya yang aneh-aneh saudara. Kita pasti gak akan tanya, apa boleh aku bisnis curang-curang dikit? Apa boleh gak pacaran sama orang yang gak seiman? Boleh gak aku gini, boleh gak aku gitu? Pertanyaannya gak akan seperti itu. Kenapa? Karena kamu sadar, kalau gak ada anugerah Tuhan, kalau bukan karena inisiatif Tuhan, kamu tuh gak bisa main-main dengan dosa. Habis, kita semua ini habis. Karena sekarang Anda sudah mengerti harga keselamatan itu. Kamu mengerti bobot anugerah Tuhan yang dibayar dengan sangat mahal. Saudara gak akan main-main dengan hidupmu. Itulah sebabnya saudara punya the fear of God. Saudara punya takut akan Tuhan yang menjadi permulaan dari pengetahuan. Remember that? Saudara punya pengetahuan. Kenapa? Karena Anda sadar kalau Anda hidup tanpa Tuhan, Anda ini hancur. Tetapi sekarang Anda sadar hidupmu ada di dalam Tuhan. Makanya saudara punya takut akan Tuhan bukan untuk lari daripada Tuhan. Bukan. Tetapi justru Anda mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan yang lebih dulu mendekat kepadamu. Dan Tuhan ada di tempat yang paling dekat dalam hidupmu. Saudara gak perlu dipolisiin lagi. Gak perlu dipolisiin sama pendeta hamba Tuhan. Saudara gak perlu ditakut-takutin lagi. Karena Anda sudah punya pandangan yang sehat mengenai Tuhan. Gak ada yang perlu ditakutin. Dan saudara gak perlu takut lagi. Disinilah saudara, kalau saudara lihat, ini adalah kabar baik yang terindah. Nah, saya akan tutup dengan the gospel connection in the Christmas story. Biasanya kalau Christmas story itu selalu ditunjukkan cerita nativity of Christ, ya, kelahiran Yesus Kristus. Tapi saya mau ambil dari Filipi 2 ayat 5b sampai 8. Ini adalah Christmas story yang sangat singkat menurut saya, tetapi sangat berbobot. Kita baca sama-sama. Kristus Yesus. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, ini merupakan gambaran yang menunjukkan Tuhan rela. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Mengosongkan dirinya, mengambil rupa menjadi seorang hamba. Dia menjadi manusia dan dalam keadaan manusia merendahkan dirinya, taat sampai mati. Untuk siapa, saudara? Untuk saudara dan saya. Saudara, di dalam penderitaan Yesus Kristus berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Di dalam penderitaan Yesus Kristus menangis, dia berteriak kepada Bapa
Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, tangisan siapa yang Kristus tanggung? Tangisan saudara dan saya yang dia tanggung. Keterpisahan siapa yang dia tanggung? Waktu dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan saudara dan saya yang dia tanggung. Kehinaan siapa yang dia tanggung? Kristus jadi hina. Itu adalah kehinaan saudara dan saya. Di dalam pergumulannya, dia menangis di Taman Getsemani. Dia berdoa sampai berpeluh darah, stres. Bebannya begitu berat. Beban siapa yang dia tanggung? Stres siapa yang dia tanggung? Beban saudara sama saya. Stres saudara dan stres saya yang dia tanggung. Saudara, inilah yang menjadi kabar baik. Karena dia bukan cuma hanya menyelamatkan saudara, tetapi dia juga mendampingi kita semua. Sehingga kita bisa berkata, Immanuel, God is with us. Saudara, kesimpulannya, kita tidak perlu takut kepada Tuhan. Tetapi pada saat yang sama kita memiliki rasa kagum dan takut kepada Tuhan yang luar biasa. Di dalam konteks Injil. Kenapa, saudara? Tuhan yang mengatakan jangan takut di dalam tangisan kita. Tuhan yang sama yang mengajar untuk tidak takut di dalam penderitaan kita. Tuhan itu juga pernah menangis dan pernah mengalami penderitaan yang lebih berat daripada yang pernah kita alami. Dia lebih dulu mengalaminya. Supaya apa? Saudara dan saya yang saat ini menghadapi pergumulan karena pandemi, yang saat ini mengalami penderitaan karena COVID-19, yang saat ini sedang menangis karena mungkin saudara mengalami penderitaan dalam hidupmu. Dia bisa berkata, fear not, jangan takut. I've been there, saya pernah ada di sana. Saya mengalahkan semuanya itu. And you are mine. Tuhan berkata, engkau adalah milikku. Itulah sebabnya jangan takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Dan Tuhan tidak pernah melepaskanmu dari genggaman tangannya. Amin, saudara. Dan yang terakhir, kita baca sama-sama 1 Yohanes 4 ayat 18 sekali lagi. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saat ini kasih yang sempurna di dalam Yesus Kristus sedang memanggil Anda, mengingatkan Anda bahwa Dia mengasihimu. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di hari Natal yang indah ini kami diingatkan bahwa kami yang ada di dalam Kristus, kami tidak perlu takut. Dan kami yang ada di dalam Kristus tahu bagaimana hidup kami tanpa Tuhan. Semestinya kami habis binasa. Dan disitulah kami mempunyai suatu rasa takut akan Tuhan yang sehat. Kami mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan yang sama yang mengatakan jangan takut di dalam setiap tangisan kami. Tuhan yang sama yang mengajar kami untuk tidak takut di dalam semua penderitaan kami. Juga pernah menangis, juga pernah mengalami penderitaan, mengalami keterpisahan, bahkan yang lebih berat daripada yang pernah kami alami. Itulah sebabnya Tuhan, hari ini kami bertobat di hadapan-Mu. Kalau seringkali kami hidup menggunakan, mengandalkan, memakai kekuatan kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa hadiah terbesar di dalam Natal itu bukan waktu doa kami dijawab atau waktu kami sakit sembuh. Tetapi hadiah yang terbesar adalah Engkau memberikan diri-Mu sendiri. Sehingga Engkau berkata, Immanuel, you are with us. Engkau selalu bersama dengan kami. Ingatkan itu. Hari ini hamba-Mu berhenti berbicara. Tetapi biarlah setiap anak-anak-Mu tidak lupa bahwa Kristus selalu bersama dengan mereka. Dan Kristus tidak pernah meninggalkan mereka. Yang percaya di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Saudara semua, mari sama-sama kita akhiri kebaktian ini. Dan kita akan mengarahkan hati dan tangan kita kepada Dia yang menyelamatkan, memelihara dan menopang kita. Pada waktu kita menerima berkat Tuhan, bukan saya yang memberkati saudara, tetapi Tuhan Yesus yang sudah ada di dalam saudara dan saya. Kita sama-sama berdoa, setuju, diingatkan bahwa berkat Allah yang terbesar itu sudah
dan selalu bersama dengan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Jemaat yang dikasihi Kristus, mempelai Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, Allah Putra di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus selalu melingkupimu, menguatkanmu, mendewasakanmu, memberkatimu, menyertaimu, dan memampukan engkau untuk berjalan dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Merry Christmas and God bless you. I will see you soon. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara semuanya yang sudah beribadah Natal bersama-sama dengan kami pada hari ini. Kami berdoa biarlah iman kita dikuatkan dan kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk menghidupi Injil. Sekali lagi kami mengucapkan selamat hari Natal dan biarlah damai sukacita ada dalam hidup dan keluarga kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.